amplop-amplop abu-abu, cerpen karya Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri. Kejadian itu mula-mula aku anggap biasa, tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Sudah 5-6 kali kejadian itu, jadi sudah cukup alasan untuk tidak menganggapnya sesuatu yang kebetulan. Di bulan-bulan tertentu sebagai mubaligh, aku harus keliling ke daerah-daerah memenuhi permintaan untuk mengisi pengajian. Bulan Muharram memberi pengajian dalam rangka memperingati tahun baru Hijriyah. Bulan Maulud Rabiul Awal dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan Rajab dalam rangka Isra Mi'raj. Bulan Sya'ban dalam rangka haflah akhir sanah atau ruahan. Bulan Ramadan dalam rangka nuzulul Quran. Bulan Syawal dalam rangka halal bihalal. Belum lagi pengajian-pengajian dalam rangka walimah perkawinan, khitanan, dan lain sebagainya. Capek juga. Kadang-kadang ingin sekali aku menghentikan kegiatan yang menguras energi ini. Bayangkan, seringkali aku harus menempuh jarak ratusan kilometer, dan tidak jarang lokasi tempat pengajian sulit ditempuh dengan kendaraan roda 4, hanya untuk berbicara sekitar 1 jam. Kemudian setiap kali pulang larut malam, ghalibnya menjelang subuh baru sampai rumah. Tentu saja tak pernah ada yang menyambut kedatanganku. Anak istri masih tidur. Kalau pengajian-pengajian itu jelas pengaruhnya pada jamaah sih tidak masalah. Ini tidak. Pengajian-pengajian yang begitu intens dan begitu tinggi volumenya, itu sepertinya hanya masuk kuping kanan dan langsung keluar lagi dari kuping kiri, tak membekas. Buktinya, mereka yang bakhil ya tetap bakhil, yang hatinya kejam ya tetap kejam, yang suka berkelahi dengan saudaranya ya masih terus berkelahi, yang bebal terhadap penderitaan sesama juga tidak kunjung menjadi peka, yang suka menang-menangan ya tidak insaf. Pendek kata, seolah-olah tidak ada korelasi antara pengajian dengan mental mereka yang diberi pengajian. Kadang-kadang aku berpikir, apakah masyarakat kita ini suka pengajian hanya seperti hobi saja, kelana? Mungkin saja karena mubaligh sering mengemukakan besarnya pahala mendatangi pengajian tanpa lebih jauh menjelaskan makna mendatangi pengajian itu. Jadi orang menghadiri pengajian sekedar cari pahala, yang penting hadirnya, tak peduli hadir terus tidur, melamun, ngobrol sendiri, atau hanya menikmati kelucuan dan keberanian balighnya. Tapi baiklah, biarkan aku bercerita saja tentang pengalamanku. Mula-mula kejadian yang ku alami aku anggap biasa, tapi setelah berulang sampai 5-6 kali, aku jadi kepikiran. Biasanya setiap selesai memberi pengajian, selalu saja aku harus melayani beberapa jamaah yang ingin bersalaman denganku. Pada saat seperti itu, sehabis memberi pengajian di suatu desa, ada seseorang yang memberi salam tempel.
bersalaman sambil menyelipkan amplop berisi ketangan. Pertama aku tidak memperhatikan, bahkan aku anggap orang itu salah satu dari panitia. Setelah terjadi lagi di daerah lain yang jauh dari desa pertama, aku mulai memperhatikan wajah orang yang memberi salam tempel itu. Pada kali-kali lain setelah itu, di tempat-tempat yang berbeda dan berjauhan, kulihat memang yang memberi salam tempel orangnya ya yang itu-itu saja. Orang yang selalu memakai baju hitam-hitam, wajahnya yang berseri dan senyumnya yang misterius, itu kemudian terus membayar. Dia selalu hanya mengucapkan salam, tersenyum misterius dan bersalaman sambil menyelipkan amplop tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Amplopnya selalu sama, buatan sendiri dan berwarna abu-abu. Jenis warna kertas yang aku kira jarang ada di desa-desa. Aku tak habis pikir bagaimana orang itu bisa selalu ada dalam beberapa pengajian yang tempatnya berjauhan. Aku bukanlah mubalik kondang yang setiap tampil di pengajian diberitahukan pres. Bagaimana orang itu bisa hadir ketika aku mengisi pengajian di sebuah dusun terpencil di Jawa Timur, dan hadir pula di pengajian yang dilaksanakan di sebuah desa di ujung barat Jawa Barat, lalu hadir pula ketika di luar Jawa. Dari mana dia mendapat informasi, atau dia selalu membuntutiku? Tidak mungkin, mustahil sekali. Setiap kali aku mendapat amplop dari mana atau dari siapa saja, aku tak pernah membukanya, langsung aku berikan istriku. Aku tak ingin hatiku terpengaruh oleh isinya yang mungkin berbeda-beda satu dengan yang lain, lalu tumbuh penilaian berbeda terhadap pihak-pihak yang memberi amplop. Apalagi jika kemudian membuatku senang dan selalu mengharap menerima amplop. Na'udzubillah. Namun setelah 6 kali berjumpa dengan lelaki berpakaian hitam-hitam itu, tiba-tiba aku ingin sekali mengetahui isi amplop-amplopnya yang diselipkannya di tangannya setiap usai pengajian-pengajian itu. Bu, kau masih menyimpan amplop-amplop yang kuberikan kepadamu? Aku bertanya kepada istriku. Sebagian masih, jawab istriku. Sebagian sudah saya pakai mengamplopi sumbangan-sumbangan yang kita berikan kepada orang. Coba kau bawa kemari semua. Istriku memandangiku agak heran, tapi dia beranjak juga mengambil amplop-amplop bekas yang ia simpan rapi di lemari pakaiannya. Banyak juga, pikirku sambil menerima segepok amplop yang disodorkan istriku. Istriku memandangiku penuh tanda tanya saat aku mengacak-acak amplop-amplop itu seperti mencari sesuatu. Ini dia, kataku membuat istriku tambah heran. Aku menemukan amplop-amplop persegi 4 berwarna abu-abu yang kucari, 5 buah jumlahnya. Loh, yang seperti ini cuma ini bu, hanya 5. Ya, nggak tahu, sahut istriku. Memangnya ada berapa? Setauku ya cuma itu. Memangnya ada berapa? Setauku ya cuma itu. Aku tidak mengusutnya lebih lanjut. Mungkin justru aku yang lupa menghitung pertemuanku dengan lelaki misterius itu. 5 atau 6 kali.
Aku memperhatikan dengan cermat 5 amplop abu-abu itu. Ternyata di semua amplop itu terdapat tulisan berhuruf Arab kecil-kecil, singkat-singkat, dan masing-masing ada tertera tanggalnya. Ada apa, Pak? Tanya istriku tertarik sambil duduk di sampingku. Ada apa, Pak? Tanya istriku tertarik sambil duduk di sampingku. Aku tak menghiraukan pertanyaannya. Aku mencoba mengurutkan tanggal-tanggal di 5 amplop itu. Kemudian membaca apa yang tertulis di masing-masing amplop secara berurutan sesuai tanggalnya. Aku kaget. Semuanya justru nasihat untukku. Sebagai mubalek yang biasa menasihati orang, aku pun menyesal mengapa amplop-amplop itu tidak aku buka pada waktunya. Amplop pertama aku baca, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan bijaksana dan nasihat yang baik. Genuk Semarang, 8 Juli 2001. Amplop kedua, sebelum Anda menasihati orang banyak, sudahkah Anda menasihati diri Anda sendiri? Cilegon, 11 Juli 2001. Amplop ketiga, amar ma'ruf dan nahi mungkar. Seharusnya disampaikan dengan cara yang makruf juga. Beji Tuban, 10 September 2001. Amplop keempat, yasir walatu asir. Berikan yang mudah-mudah dan jangan mempersulit. Duduk Gresik, 4 Januari 2002. Dan amplop kelima, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya? Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya. Batanghari, Lampung Timur, 29 April 2002. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya? Besar sekali kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan sesuatu yang kau sendiri tidak melakukannya. Batanghari, Lampung Timur, 29 April 2002. Aku mencoba mengingat-ingat apa saja yang pernah aku ceramahkan di tempat-tempat di mana aku menerima amplop-amplop itu. Ternyata aku tak bisa mengingatnya. Bahkan aku tidak ingat apa saja yang aku bicarakan pada kesempatan-kesempatan lainnya. Ternyata aku lupa semua yang pernah aku katakan sendiri. Siapapun orang itu, atau jangan-jangan malaikat, aku merasa berhutang budi. Sebagai mubalek, pekerjaanku hanya memberi nasihat. Jadi memang jarang sekali aku mendengarkan nasihat. Aku sungguh bersyukur ada yang menasihatiku dengan cara begitu, sehingga sebagai mubalek aku tidak perlu kehilangan muka. Aku jadi mengharap mudah-mudahan bisa bertemu lagi dengan lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah bersih itu di pengajian-pengajian mendatang. Kau masih ingat isi dari amplop-amplop ini?
Tanyaku pada istriku yang masih seperti bingung memperhatikan. Siapa yang tidak ingat isi amplop-amplop itu? Kalau yang lain mungkin aku lupa, tapi amplop-amplop warna abu-abu itu aku tidak bisa lupa. Soalnya semua isinya sama, selalu 200.000 rupiah. Malah semuanya masih saya simpan. Masih kau simpan? Kataku kaget campur gembira. Jadi semuanya masih utuh. Jadi semuanya masih utuh. Berarti semuanya ada 1 juta rupiah. Ya masih utuh. Wong aku tidak pernah mengutik-utik uang itu. Rasanya sayang, uangnya masih baru. Ya masih utuh. Wong aku tidak pernah mengutik-utik uang itu. Rasanya sayang, uangnya masih baru semua, seperti baru dicetak. Aku simpan di bawah pakaian-pakaianku di lemari. Ujar istriku sambil beranjak ke kamarnya, mau mengambil uang yang disimpannya. Aku menunggu tak sabar. Tak lama kemudian, "Pak!" terdengar suara istriku berteriak histeris. "Lihat kemari, Pak!" Aku terburu-buru menghambur menyusulnya ke kamar. Masya Allah, kulihat lemari pakaian istriku terbuka dan dari dalamnya berhamburan uang-uang baru 100 ribuan. Seolah-olah isi lemari itu memang hanya uang saja. Istriku terpaku dengan mata terbelalak seperti kena sihir melihat lembaran-lembaran uang yang terus mengucur dari lemarinya. Dalam takjubku, aku sendiri masih melihat sebuah amplop abu-abu ikut melayang di antara lembaran-lembaran uang itu. Aku segera menangkapnya. Nah, ini dia yang satu lagi. Jadi benar hitunganku, 6 kali aku bertemu lelaki itu. Ini amplop ke-6. Tanpa memperdulikan istriku yang masih bengong memandangi lembaran-lembaran uang yang berterbangan, aku amati amplop itu. Aku amati amplop itu seperti mengamuk. Aku amati amplop itu seperti mengamati amplop-amplop lainnya tadi. Dan ternyata di sini juga terdapat tulisan Arab kecil-kecil, isinya wa mal hayat dunya illa mataul ghurur. Kehidupan duniawi itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Arafah 9 Dzulhijjah 1418. Tidak seperti amplop-amplop lainnya, yang satu ini juga ada tertera nama dan tanda tangan hamba Allah Khidir. Tahun 1418 aku memang naik haji, tapi aku tidak ingat pernah bertemu lelaki berpakaian hitam-hitam dan berwajah jernih itu. Rasanya di Arafah semua orang berpakaian putih-putih. Subhanallah. Karawang, awal Ramadan 1442 Hijriah.